I'll just wait till you get home. Setiap manusia di dunia memiliki keistimewaan masing-masing. Namun tak banyak orang yang memilih untuk terus menggali keistimewaannya itu. Sebagian dari mereka cenderung sudah merasa puas akan dirinya sekarang dan tak memiliki niat untuk memperbaiki diri. Banyak orang yang masih salah kaprah dengan kalimat "be yourself". Sebenarnya kalimat itu terdengar baik, tetapi masih kurang tepat. Kalimat itu justru malah membuat orang-orang tidak berkembang sebab merasa cukup dengan menjadi dirinya sekarang. Padahal di dunia yang dinamis ini kita harus adaptif dan terus inovatif dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Dari fenomena tersebut dapat ditelaah bahwa kalimat yang seharusnya diterapkan oleh banyak orang bukanlah hanya be yourself, tetapi be the best version of yourself. Kalimat kedua terkesan membuat banyak orang memiliki keinginan untuk terus maju dan sudah seharusnya begitu. Hal tersebut agar setiap orang memiliki growth mindset, yakni pemikiran untuk terus tumbuh dan maju. Tentunya hal itu akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi yang menerapkannya. Namun, terkadang semuanya masih merasa sulit untuk dilakukan. Memang tak ada yang mudah di dunia ini, tapi juga tak ada hal yang tak bisa dilewati dan dilalui. Pasti selalu ada jalan dari setiap kemauan dan keinginan. Jika kamu masih merasa sulit menjadi versi terbaik dirimu sendiri, semoga 4 hal yang akan dibahas dalam video kali ini bisa membantumu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang pertama, ketahui kekurangan dan kelebihan diri. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri adalah kuncimu untuk menjadi lebih baik. Cobalah untuk menulis kekurangan dan kelebihanmu pada secari kertas, lalu berpikirlah untuk memperbaiki kekurangan dan tingkatkan kelebihan. Perlahan saja, nikmati prosesnya. Jangan terlalu terburu-buru, sebab semua butuh tahapan dan waktu. Di dunia ini tak ada yang instan. Lakukan hal-hal kecil untuk memperbaiki kekuranganmu. Begitupun juga saat ingin meningkatkan kelebihanmu. Dari hal-hal kecil itu akan berimbas baik untukmu, asal kamu terus konsisten dan percaya bahwa kamu bisa melampaui batasmu demi menyongsong diri untuk berkembang dan maju. Yang kedua, saring pendapat orang tentangmu. Menjadi orang yang bodoh amat memang perlu, tapi bodoh amat dengan saran yang membangun akan menghambatmu maju. Pastikan kamu bisa menyaring perkataan yang orang lain ucapkan padamu. Jika ucapan itu baik, coba olah, pikirkan, dan terapkan. Jika ucapan itu buruk dan hanya akan membuat mentalmu hancur, hiraukan saja. Waktumu terlalu berharga untuk memikirkan perkataan negatif orang. Jangan kuras energi yang sudah kamu kumpulkan untuk sesuatu yang hanya akan menghancurkanmu. Namun, manfaatkanlah energi dan waktumu itu untuk mendengarkan dan menerapkan saran dari orang-orang yang peduli denganmu. Orang-orang yang perkataannya membuatmu semangat untuk maju, berproses, dan berprogres. Ketiga, pikirkan strategi untuk evaluasi diri. Jika kamu sudah menulis kekurangan dan kelebihanmu, lalu juga sudah menyaring saran yang baik dan yang buruk tadi, cobalah untuk menyusun strategi untuk mengevaluasi dirimu. Gabungkan solusimu dengan saran yang baik tadi dalam hal evaluasi diri. Buatlah tabel yang berisi hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan lagi dan yang harus kamu lakukan. Sertai dengan tujuan yang jelas dan realistis, sehingga kamu tidak merasa keberatan untuk mencapainya. Apresiasi dirimu jika kamu telah mencapainya, dan berilah hukuman yang bermanfaat jika kamu melanggarnya. Misalnya, memasukkan uang tabungan lebih dari biasanya. Misal hal yang tidak seharusnya kamu lakukan adalah berkata kotor, lalu kamu melanggarnya, kamu harus menabung dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Atau contoh yang lain, kamu tidak seharusnya membuka media sosial lebih dari 30 menit. Lalu jika kamu melanggarnya, maka jatah waktu membuka Instagram besok harus dipotong selama kamu melanggar batasnya. Bisa juga kamu variasikan hukuman yang lain. Namun jika kamu sudah mencapainya, kamu bisa memberimu hadiah, contohnya dengan menonton film jika kamu melakukan banyak hal bermanfaat dalam satu hari, membeli coklat, check out satu barang di aplikasi belanja online, main bersama teman, atau yang lain-lain. Selalu ingat bahwa kamu harus selalu mencintai apa yang sedang kamu lakukan dan menikmati proses yang sedang kamu jalani. Juga jangan lupa selalu cintai dirimu sendiri yang selama ini sudah berproses melewati hal-hal yang rumit. Jangan lupa istirahat dan membahagiakan dirimu sendiri. Buat dirimu nyaman dengan apa yang kamu lakukan, maka semuanya pasti akan dimudahkan. Yang keempat, fokus pada jalanmu sendiri. Setelah melakukan ketiga hal tadi, yang terakhir ini adalah ujung dari semuanya. Ya, terakhir kamu harus fokus pada jalanmu sendiri. Berhenti membanding-bandingkan jalan dan prosesmu dengan orang lain. Sebenarnya boleh jika kamu menjadikan orang lain sebagai inspirasimu untuk berkembang. Namun, cukup dijadikan inspirasi saja ya.
Jangan jadikan sebagai standar bahwa kamu harus seperti itu, lalu membandingkan kehidupanmu dengannya. Jalan setiap orang berbeda-beda, dan tiap-tiap dari kita selalu punya waktu sendiri-sendiri untuk jadi sesuatu. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, itu hanya akan menghambat langkahmu. Cobalah jadi pemenang di jalanmu sendiri, hadapi apa yang seharusnya kamu hadapi, jangan keseringan lihat jalan orang lain, nanti kamu bisa tersandung dan jatuh. Apalagi malah sampai salah jalan dan nyasar ke tempat yang bukan jadi tujuanmu hanya untuk memenuhi standar orang. Tentunya itu hanya akan membuatmu merasa terbebani dan lelah sendiri. Mulai sekarang, coba untuk terus fokus dan konsisten melakukan apapun yang di jalanmu sendiri ya. Lakukan dengan hati yang tulus dan usaha yang serius, maka semuanya akan berjalan mulus. Salam hebat, luar biasa.